salah satunya tadi harus berdamai dengan COVID, karena orang takut ke rumah sakit, absen online dengan aplikasi yang sudah disediakan melalui HP. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia Sehat. Oke, para pemirsa Purnama Lab TV, rekan Smart sekalian, program Tanya Pakar kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar kesehatan, tepatnya di kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Siapakah dia? Mari kita simak video berikut ini. Ibu Imelda Husdiani, STMkes, seorang pakar kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja Kementerian Kesehatan. Beliau adalah salah satu tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya sebagai tim kesehatan lingkungan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Perempuan kelahiran Palembang ini tercatat sebagai salah satu wanita inspiratif di masa pandemi versi Her World, bersamaan dengan sosok inspiratif lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Kiprahnya di dunia kesehatan sangat luar biasa, mulai dari menjabat sebagai Kepala Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP Jakarta, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Ketua PAPKI atau Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Pemda DKI Jakarta, anggota Asosiasi Biorisiko Indonesia, anggota Forum AMDAL Indonesia, bahkan beliau juga sebagai dosen mata kuliah K3L di Universitas Binawan. Kesuksesannya dalam berkarir tidak lantas menyurutkan semangatnya dalam mencari ilmu. Lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang ini telah menyelesaikan program Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Sumatera Utara, bahkan sekarang sedang menjalani program doktoral Pendidikan dan Kependudukan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta. Oke, Ibu Imelda Husdiani, STMkes. Sangat luar biasa tadi reviewnya rekan Smart sekalian. Pasti sudah tidak sabar rekan Smart sekalian menyimak bincang-bincang kita di program Tanya Pakar kali ini. Oke, tonton terus sampai akhir. Kita akan segera terhubung dengan Ibu Imelda Husdiani, STMkes. Oke, rekan Smart, pemirsa Purnama Lab TV dimanapun berada, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Imelda Husdiani, STMkes. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, di tengah kondisi yang seperti ini ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu dan rekan-rekan semua tetap diberi kesehatan begitu Bu. Bagaimana Ibu? Akhir-akhir ini sepertinya sedang banyak sekali pekerjaan di sana ya Bu ya? Iya, kalau saya bekerjanya di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan sebagai Kepala Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah. Nah, di sini juga sebagai Biosafety Officer. Jadi untuk pandemi ini saya menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Contohnya memberi safety briefing kepada teman-teman lab, inspeksi laboratorium, sehingga mereka bisa bekerja dengan sehat dan selamat. Oke, itu tadi saya lihat Bu di beberapa foto dan videonya itu Ibu langsung ke lapangan Bu ya, pakai hazmat gitu kan, pakai APD lengkap. Itu memang langsung ke lapangan seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi selain kita safety briefing, saya juga terjun melihat tadi inspeksi. Jadi ada safety induction, ada safety talk, ada safety inspection. Safety inspection itu saya melihat fasilitas di laboratorium dan kondisi teman-teman pada saat bekerja, apakah mereka bekerja dengan aman menggunakan APD, dan saya lihat sampai mereka melepas alat pelindung diri itu apakah sesuai dengan ketentuan. Karena penyebaran COVID itu kebanyakan APD, itu kegiatan sekarang. Betul sekali. Oke Ibu, mungkin
para pemirsa Purnama Live TV di rumah atau dimanapun berada sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan, khususnya terkait new normal di lingkungan kerja, begitu ya Bu ya? Oke, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana penerapan new normal di tempat kerja. Karena dengan kondisi kasus yang tetap bertambah dan ekonomi yang sudah mulai terpuruk, jadi kita mau tidak mau harus berdamai dengan COVID. Nah, caranya berdamai itu adalah bagaimana kita menerapkan new normal di tempat kerja. Nah, dari pendahuluannya ini bisa dilihat bahwa pada tanggal 30 Januari itu ditetapkan ya bahwa sudah ada infeksi dari COVID-19. Nah, di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret itu terjadi 2 kasus ya sudah yang membuat gemparnya Indonesia, khususnya di Jakarta Jakarta dan Depok ya waktu itu. Yeah. Pada tanggal 11 itu ditetapkanlah sebagai pandemi di Indonesia oleh Presiden, dan tanggal 7 April itu di Jakarta kita melakukan PSBB, pembatasan wilayah besar Jakarta, Jawa Barat, Sumbar, Riau, Sumsel, dan beberapa wilayah kabupaten kota lain. Nah, di tanggal 5 Juni itu terjadi pelenturan PSBB, masa transisi dan penerapan tatanan hidup baru. Nah, disinilah peran new normal. Kami sebagai praktisi K3, kebetulan saya juga Ketua Pengda DKI, Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, adalah tanggung jawab kami sebagai praktisi atau kan sosialisasi bagaimana penerapan new normal di tempat kerja. Dampak COVID tadi sudah banyak sekali yang kita lihat sekarang, dari sektor kesehatan, dari sektor ekonomi, itu sangat berdampak. Sektor kesehatan itu adalah upaya kasus COVID-nya bagaimana kita memutuskan mata rantai, bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk kesehatan jadi terhambat ya, karena orang takut ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit takut terinfeksi. Jadi bagaimana yang untuk imunisasi, TB, DBD, dan CA yang sebagainya. Malah kalau beberapa data itu ada yang dari CA itu mereka bisa kena COVID gitu. Nah, itu yang sangat dampak ya. Untuk ekonomi sudah pasti banyak pemutusan hubungan kerja, banyak sektor ekonomi yang terpuruk ya. Nah, kondisi inilah membuat ekonomi dan keluarga kita sebagai pekerja dan masyarakat berdampak ya. Nah, ini kalau dari ekonomi di dunia ya, ekonomi di dunia dampak COVID itu ya, di Taiwan, ada di China. Dampak ekonomi tadi kita tidak bisa langsung ya, tidak bisa bagaimana kita memerangi COVID. Jadi kita harus mempunyai shifting paradigma. Nah, itu dimulai dari new normal ini. Dari masa transisi kita dimulai dari new normal, artinya apa? Artinya kita harus tentang protokol kesehatan, kontrol kesehatan untuk diri kita dan di tempat kerja kita. Nah, nanti dari new normal ini kita pasti akan mendapatkan secara tidak langsung itu new behavior. Jadi perilaku yang baru akan muncul manusia dengan perilaku yang baru, dengan personal hygiene yang harus kita lakukan mau nggak mau, kita harus memperhatikan personal hygiene kita. Nah, itu membuat kita jadi peduli, awareness, peduli mengenai kesehatan. Kalau sebelumnya kita pulang kerja ya tinggal masuk rumah tanpa mandi, tanpa cuci tangan, tapi sekarang kita nggak bisa karena di luar sana itu banyak virus dan kuman-kuman yang pasti akan menempel di tempat kita. Begitu di perjalanan kita. Begitupun kita di kantor, kita tetap jaga jarak. Itu jadi akan muncul new behavior. Nah, setelah itu nanti lama-kelamaan akan jadi new culture, itu nanti akan menjadi new passion dan misi. Itu bisa digunakan nanti untuk seluruh perusahaan, tempat kerja akan menjadi visi misinya dimasukkannya tadi
protokol dan health control itu. Lama kelamaan kita tidak mau akan hidup sehat terus karena tadi pandemi ini itu ya. Jadi shifting paradigma. Nah, dari tadi new normal tadi sudah protokol fokus ya, dan fokusnya itu apa? Cleanliness. Jadi waste manajemennya workplace itu harus benar-benar dijaga. Pemilahan pengelolaan sampah harus dijaga. Terus kesehatan dan kesehatan health service juga harus dijaga. Harus ada suhu tubuh kita harus diukur. Kalau flu kita tidak boleh masuk daripada nanti terkena teman-teman kita di kantor. Nah, terus izin tadi sama kita secara personal kita akan concern pada higien dan kita akan peduli mengenai kesehatan. Itu yang dibilang tanya new normal. Nah, kalau new behavior tadi kita awareness, peduli. Kita akan mendapatkan aktivitas sehari-hari dengan perilaku protokol kesehatan, membersihkan diri, pembersihan pribadi, lingkungan dan diri kita, dengan jangan lupa kita menggunakan masker kalau sedang di luar rumah dan bekerja, menjaga jarak dengan teman-teman tempat kerja ya, dan tadi personal hygiene. Nah, itu behavior. Nah, untuk mengimplementasikan itu di kantor kita harus kita audit dulu, sesuai enggak kita fasilitasnya normal, apakah sudah siap kantor kita. Nah, ada 4 item yang kita audit, tuh buildingnya, gedungnya itu apakah sudah sesuai standar, dan lingkungan sekitarnya itu masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yang nomor 2, room dan fasilitasnya. Fasilitas di ruangan kerja kita apakah sudah sesuai. Nanti di belakang ada contoh dari Kementerian PUPR bagaimana untuk kantor yang akan menerapkan new normal. Apakah sesuai, nanti gap itu akan dijadikan perbaikan untuk kita laporkan ke atasan kita. Nah, selanjutnya adalah resource quality. Apakah sumber daya yang di dalam kantor kita itu sudah bisa melakukan protokol new normal atau membuat SOP-nya, membuat fasilitasnya, perencanaannya. Kalau belum ada, perlu dilatih atau webinar atau seperti ini untuk penama lab juga sedang memberikan ya. Selanjutnya safety dan security. Nah, safety dan security itu ya harus kita tadi kalau masuk ke ruangan kerja, ke gedung, kita harus dicek dulu, dicatat dulu. Takutnya nanti kita ada yang masuk atau tamu atau pengantar barang atau kita sendiri yang bekerja di situ, ternyata tetangga kita misalnya terkena COVID ya, berarti kan kita ODP. Nah, itu harus ada pencatatan. Kalau suhunya di atas 37,3, itu artinya kita harus mengisi form kalau di tempat kerja. Nanti di belakang saya jelaskan. Nah, itu ya maksudnya security, menjaga supaya yang di dalam gedung itu tidak terkena ya. Nah, bagaimana cara menerapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja? Mari kita lihat slide berikutnya. Ini dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan keputusan Menteri nomor HK 0107 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Jadi lingkupnya itu untuk perkantoran dan industri. Perusahaan-perusahaan yang industri besar juga wajib melakukan dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi usahanya tetap berjalan di masa pandemi dengan catatan dia harus mengikuti persyaratan yang ada di Permenkes ini. Tujuannya itu untuk meningkatkan upaya tempat kerja, khususnya perkantoran dan industri dalam mencegah penularan COVID-19 bagi pekerja selama masa pandemi. Sasarannya itu ada 4 tempat kerja instansi pemerintah, seperti di kami sendiri harus mengimplementasikan juga perusahaan swasta, BUMN, Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten. Jadi di mana ada orang bekerja, sepertinya
Ini harus dilaksanakan. Nah, prinsip dari Permenkes ini adalah seperti ini. Ketika ini rumah, ini adalah rumah kita, di sini kita bekerja, ada workplace, lingkungan kerja, ada job, ada pekerja, dan ada lingkungannya. Nah, sampai kita pulang lagi ke rumah, itu harus sehat. Jadi harus sehat itulah pada saat di workplace, di tempat, di lingkungan kerja ini harus kita jaga. Jangan sampai kita sampai rumah sakit atau membawa virus. Ada juga tanda panah ini pada saat perjalanan dan ini pada saat pulang. Jadi di Permenkes ini semuanya harus sehat. Ya. Nah, ini tatanan hidup baru dari rumah. Kita harus jaga kesehatan, pastikan dalam keadaan sehat ya. Nah, kedua kita dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kita gunakan masker, jaga jarak transportasi umum, tidak menyentuh muka. Dan ini yang paling penting. Selama di perjalanan jangan menyentuh muka, tangan, mulut, telinga, apapun itu dengan tangan kita. Kalaupun terpaksa tangan kita basahin hand sanitizer, kita cari tisu, baru kita sekah. Karena penularannya itu kan dari cairan mata kita nanti masuk ke ini ya, atau mulut, itu yang beresiko. Tidak menyentuh umum. Kalau lagi ngantri atau apa, jangan kita pegang-pegang. Akan pembayaran non tunai, kalau bisa gunakan pembayaran non tunai. Nah, setelah itu kita berada di tempat kerja kita. Nah, di tempat kerja kita yang dilakukan cuci tangan. Kita cuci tangan, saya langsung cuci muka, langsung kumur-kumur. Ya, muslim kayak kita berwuduk lah. Berwuduk misalnya di perjalanan kita ada masuk virusnya di hidung, kita langsung bersihkan dengan cara berwuduk. Pakai tempat kerja, bersihkan tempat kerja dengan alat kerja sesering mungkin. Nah, kalau saya pas masuk ruangan kerja, saya langsung menyemprot meja dengan desinfektan sediaan. Kalau kami di BBTKL satu ruangan disediakan khusus desinfektan. Jadi kita langsung semprot, langsung kita dekontaminasi, hanya kita elap. Selama di kantor kita jaga jarak antar teman, misal pun rapat khusus yang sudah diatur kita. Nah, yang paling penting di sini saling mengingatkan pekerja. Kalau ada teman yang tidak pakai masker, saling lupa menggunakan masker. Karena dengan mengingatkan kita akan bisa menjaga satu sama lain. Nah, bagaimana upaya pencegahan COVID kerja, baik pekerja informal dan pasienkes, itu kita membuat dulu tadi SOP. Karena dari SOP itu kita ada sosialisasi, ada diakinya, di lapangan, seperti saya langsung terjun ke lapangan, melihat. Nah, dari situ jangan lupa ada masker, sarana cuci tangan, dan desinfektan yang disiapkan. Itu peralatan yang kita siapkan di kantor untuk mencegah COVID-19 di tempat kerja. Nah, menyusun SOP ini sangat diperlukan. Nanti bisa diambil dari Permenkes tadi, tapi harus disesuaikan dengan kondisi tempat kerja kita. Kalau saya di sini Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium rujukan COVID juga. Jadi ada dua SOP untuk di laboratorium dan di SOP untuk gedung yang non laboratorium. Nah, ini contohnya tidak saya bacakan, jadi nanti bisa ini pada saat perjalanan ke atau dari tempat rumah ya. Nah, ini ada SOP-nya. Selama di tempat kerja itu apa yang dilakukan? Kebetulan kalau di tempat kami sudah absen online dengan aplikasi yang sudah disediakan melalui HP. Itu akan mengurangi risiko juga. Jadi ketika kita sampai di halaman tempat kerja kita, yang pertama itu kita langsung membuka HP. Kalau sebelumnya kita pakai fingerprint, terus manual. Nah, itu kan akan berisiko penyebaran.
Masuk ke gedung itu kita cek suhu dulu. Cek suhu berdasarkan Permenkes ini suhunya harus lebih besar atau sama dengan 37,3. Jadi tidak yang di atas 37,4 tidak boleh masuk kantor. Dia harus mengisi form. Nah, itu. Nah, ini menggunakan hand sanitizer, tidak berkerumun sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan yang jangan lupa tidak boleh berjabat tangan. Tidak boleh cipika-cipiki. Itu sudah tidak boleh lagi. Nah, setelah tiba di rumah juga harus dijadikan SOP new normal di tempat kerja. Segera mandi dan berganti pakaian, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan, mandi dan mengganti pakaian kerja. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Kalau untuk masker sekali pakai, dibuang dengan dirobek dan dibasahi desinfektan agar tidak mencemari petugas pengolah sampah. Kan kasihan petugas pengolah sampah sudah ini dia kita cemari. Jika dirasakan perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan dengan desinfektan. Jadi ketika masuk, kalau saya sepatu dulu saya semprot, terus semua yang saya bawa di luar itu saya tinggalkan di teras, saya semprot dulu, baru saya cuci tangan, baru menuju kamar mandi. Mandi, sudah merasa bersih, kan yang di dalam, yang di luar tadi 15 menit sudah hilang, baru kita lap. Kita lap, insya Allah itu sudah tidak ada lagi kuman dan virus-virusnya. Nah, di kantor juga kita jangan lupa ada tamu dan ada pengantar barang. Nah, itu diatur juga di Permenkes new normal ini. Misalnya masuk gedung apa, melalui gedung B misalnya, untuk cek suhu dan petugas. Nah, segera cuci tangan, gunakan siku sama ya hand sanitizer. Jadi untuk petugas dan tamu juga tamu dan pengantar barang. Tapi untuk suhu tubuhnya dia sama 37,3 mengisi self assessment kalau dia lebih di atas 37,3 ya. Nah, jadi tamu juga harus kita kasih form self assessment. Nanti bisa di-download ininya sudah ada di Permenkes itu. Jika dia lebih demam, lakukan pengukuran 2 kali dengan jarak 5 menit. Siapa tahu termometernya kitanya error gitu. Nah, nanti setelah 2 kali dia tetap itu baru tidak boleh masuk ke tempat kerja kita, diminta untuk melakukan pemeriksaan di Pasienkes. Ya. SOP lainnya juga terkait ini banyak. SOP tingkatkan daya tahan tubuh kita, seperti di kantor. Untuk meningkatkan daya tubuh kita pagi-pagi dikasih telur ya 2, kasih telur 2 untuk sarapan, terus pas siang ada makan siang, ada dikasih jus kita, dan dikasih vitamin 1 hari 1 vitamin untuk penambah daya tubuh. Dan jangan lupa olahraga 30 menit setelah berjemur di pagi hari. Lebih hati-hati apabila melihat ada yang memiliki penyakit degeneratif ya, seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, itu akan memicu penyebaran virus. Ada juga SOP cara membuang masker dan cara mencuci tangan. Banyak lagi SOP yang terkait COVID. Nah, bagaimana desainnya tadi? Desain supaya kita terhindar dari virus tadi ya. Nah, ini workstation diambil dari PUPR waktu itu sosialisasi. Jadi pengaturan tempat duduk berjarak 1 meter per area kerja. 1 orang wajib memiliki 1 komputer dan tidak boleh bergantian. Ya, setiap meja kerja atau kubikel perlu sekat 160 untuk melindungi staf dari cipratan droplet. Jadi ditambah akrilik. Kalau ruang kerjanya sepanjang ini, berarti untuk new normal perusahaan harus menambah akrilik. Ya, di situ. Sebelumnya kan ruang kerja itu sekarang kayak kafe ya dibikin, nah, tapi sekarang karena pandemi balik lagi ke kubikel. Kalau zaman dulu kan kubikelnya itu tinggi-tinggi ya. Nah, baik sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang kubikelnya tidak tinggi lagi. Nah, tapi semenjak pandemi ini mau nggak mau kita harus menambah. Jadi berdasarkan peraturan PUPR ini dia sekatnya 160. Jarak antara kubikel itu 1,2 meter.
1,2 meter, jadi orang kalau berlalu lalang di tengahnya. Nah, ini workstation tempat kerja. Untuk barang pribadi dan pekerjaan di meja kerja tidak diperkenankan ditinggal. Maka diperlukan locker untuk masing-masing staf dengan tetap mementingkan jarak. Nah, harus ada lockernya. Jadi tidak boleh meletakkan barang sembarangan ya. Untuk printer itu terpusat di satu daerah khusus. Harus bisa diakses oleh semua komputer tanpa harus menyentuh. Jadi sudah model yang ini, yang WiFi ya. Nah, itu harusnya begitu dan diberi penyekat antara ketinggian sekat pembatas minimal 1,8 meter. Jadi supaya tidak ada yang menyentuh, kita gunakan printer yang WiFi. Ini contoh partisi pemisah antara dua jalur. Jadi jalur A, jalur B, ada tengahnya partisi. Nah, partisi ini bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi di sini. Ruang arsip dan ruang tunggu juga ada ininya. Ada syaratnya, pengaturan tempat duduknya 1 meter. Ruang pantry, dapur, perletakan dispenser, air harus memperhatikan jarak minimal 1 meter. Ya. Hanya tersedia dispenser air dengan pedal. Tiap subdit atau ruangan untuk peralatan makan minum membawa masing-masing dari rumah. Jadi tidak boleh lagi makan sendok, garpu, piring itu kita dicuci di ruang kerja, jadi harus kita bawa dari rumah. Atau bisa juga sudah makan kita cuci sendiri, kita simpan di tempat penyimpanan pribadi kita. Peralatan minum disediakan untuk tamu, tetapi dalam jumlah yang tidak banyak. Terus sistem sirkulasi udara, menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar masuk ruangan kerja serta dilakukan pembersihan filter AC secara berkala. Jadi kalau di tempat kerja itu harus rutin ya, biasanya ada pencatatannya. Nah, karena sudah pandemi ini harus lebih dirutinkan lagi supaya mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. Ya, sinar matahari kita lihat kalau pagi boleh dibuka dulu biar sinar mataharinya masuk, jadi kuman-kumannya bisa mati ya. Elevator terdapat tanda lokasi dan arah berdiri ya. Tombol lift juga tidak boleh disentuh langsung. Dengan menyediakan alat sekali pakai untuk menekan tombol berupa tusuk gigi ataupun benda lain disiapkan. Bisa juga dengan siku tangan. Nah, kita juga harus ada hygiene station di ruangan kerja. Letakkan hygiene station itu dengan sistem pedal. Harus disediakan baik per lantai, pintu masuk, lift, peruangan, area strategis. Kalau sekarang masih ditekan ya. Nah, seharusnya itu tidak boleh pakai pedal atau dia yang otomatis. Itu yang di mall-mall sudah ada yang otomatis. Peletakan tempat cuci tangan dengan sistem pedal juga pada area pintu masuk gedung di lokasi yang strategis namun tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Nah, di tempat kami untuk mencuci tangan ini sudah pakai sistem pedal, gitu. Sudah kita sediakan. Nah, ruang meeting juga diatur pada saat pandemi ini, ruang conference, tempat duduknya sama 1 meter, ruang meetingnya bisa difungsikan juga sebagai ruang video conference untuk tamu, dengan fasilitas ada layar TV, kamera, green screen jika diperlukan. Materi tempat duduk ruang menggunakan material yang mudah dibersihkan, ya. Terdapat layar TV dan kamera untuk melakukan video conference. Jadi karena kita suka meetingnya daring ya, jadi diatur juga. Ini contoh sirkulasi udara. Jadi yang satu arah, kalau dia ini kan satu arah, jadi sirkulasi udaranya ke sini ya. Lebar sirkulasi satu arah minimal 1 meter dengan alur satu arah, sistem lock. Jadi ke sini. Untuk yang 2 arah itu minimal 2 meter. Jadi 2 meter orang bisa 2 jalur dengan sekat. Diusahakan tidak ada jalur sirkulasi yang tabrakan. Jadi kalau di kantor itu kita nggak boleh berpapasan lagi sebenarnya diatur. Nah, itu bagaimana caranya? Kantor itu pintu masuk dan pintu keluar berbeda, antara teman itu nggak boleh berpapasan lagi karena
physical distancing ya. Nah ini contoh kubikelnya disekat dengan mika atau kaca ditambah 60. Berarti mungkin setiap perusahaan atau industri itu benar-benar harus menerapkan ini supaya nanti tidak terjadi positif konfirmasi ya, pekerja yang positif terkonfirmasi di perusahaan atau di tempat kerjanya. Apabila sudah ada partisi, tinggal ditambahkan aja di sininya, ditambahkan pasti atau akrilik ya, sehingga ketinggiannya 160. Dan kita antara teman tidak boleh masuk ke partisi teman juga. Nah penutupnya bahwa KMK nomor HK0107 Kemenkes 328/2020 ini adalah panduan dalam tatanan hidup baru untuk meningkatkan upaya tempat kerja dalam mencegah penularan COVID bagi kita pekerja selama masa pandemi, supaya ekonomi tetap berjalan lancar, tidak ada pemutusan hubungan kerja ya. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh pemilik, manajemen atau pekerja atau pembina dan pengawas. Jadi semuanya harus menerapkan protokol kesehatan. Tempat kerja yang menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 berkontribusi dalam menekan dampak COVID-19 serta mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Nah, ini referensinya dari beberapa makalah yang saya ambil. Nah, ini juga ada referensi lain yang new normal ya, banyak ya, bisa di akses di internet, banyak dari Kemenkes, dari DKI, ada juga dari BPOM ya, semuanya bisa diimplementasikan. Akhirnya bahwa kita harus ujungnya itu menjadi new culture kita. Artinya pembaharuan budaya menjadi budaya kita adalah merupakan niscaya di masa datang. Pentingnya kita menyesuaikan diri dan kemampuan untuk hidup sehat dari nilai-nilai kesabaran dan daya tahan menghadapi COVID-19. Jadi mudah-mudahan dengan kita menerapkan new normal, kita nanti akan menjadi new behavior dan ujungnya akan menjadi budaya. Dan doanya semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Baik, itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa diimplementasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu atas materinya yang barusan disampaikan. Sangat luar biasa ya Bu ya, banyak sekali yang bisa didapat khususnya oleh para pemirsa Purnama Live TV begitu Bu. Jadi intinya memang pemerintah dalam hal ini sudah berupaya maksimal ya Bu ya, termasuknya dengan membuat peraturan-peraturan yang sebegitu detailnya, itu tentunya untuk diimplementasikan oleh masyarakat pada umumnya begitu. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi ekonomi. Oke. Boleh. Supaya tadi ekonomi kita tetap berjalan, tidak ada pemutusan hubungan kerja, jadi ya kita salah satunya tadi harus berdamai dengan COVID, artinya kita harus menjaga tadi higien sanitasi kita, protokol itu harus kita pegang erat. Gitu. Betul sekali, iya. Jadi memang ternyata dampaknya sangat luar biasa ya Bu ya, bukan dari sisi kesehatan saja. Tentunya dalam hal ini pemerintah sangat berupaya. Oke Ibu, sebelum diakhiri, ini ada beberapa pertanyaan Ibu, mungkin nanti Ibu bisa jawab. Yang pertama ini Bu, terkait kemarin ada beberapa informasi yang diterima oleh kami, tim Purnama Live TV, salah satunya yaitu Ibu termasuk ke dalam salah satu sosok wanita inspiratif begitu Bu di masa pandemi. Nah, oke, dilansir dari harvard.co.id begitu Bu. Ini Bu bisa diceritakan Bu bagaimana itu prosesnya begitu Bu sampai Ibu bisa menjadi salah satu sosok wanita inspiratif begitu Bu. Iya, sebelumnya saya alhamdulillah terima kasih sekali. Itu tidak saya sangka di akhir Maret saya ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan itu sebagai tim Kesling. Tim Kesling Kesjaor di Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet itu kan baru beroperasi 1 minggu. Tim kami itu baru datang hari itu
baru datang hari itu dengan kondisi itu adalah apartemen ya. Sementara apartemen disulap menjadi rumah sakit darurat. Nah, di situ kita bekerja bagaimana pemulihan limbahnya, bagaimana menangani pekerja nanti pekerja yang akan berada di red zone. Nah, itu kita melakukan edukasi. TNI kita arahkan bagaimana melakukan desinfeksi yang benar. Nah, mungkin dari beberapa kegiatan itu dari Her World itu mencari beberapa nakes yang berperan pada saat itu bulan April di yang ditugaskan di bulan April. Kebetulan saya ditugaskan 28 hari di sana. Jadi dari akhir Mei sampai tanggal 28 April. Nah, itu kan masa Hari Kartini. Nah, di situ saya ada 4 nakes yang diwawancara. Ada dokter, ada perawat, ada orang laboratorium, dan saya dari Kesling. Nah, dari situ saya jelaskan pekerjaan saya di sana, membuat bagaimana rumah sakit yang gawat darurat itu limbahnya itu sesuai peraturan, yang bekerja itu sehat dan selamat, ya itu. Saya jelaskan, akhirnya saya juga tidak menyangka itu bisa masuk 10 wanita inspiratif. Ternyata ada jajaran menteri, ibu-ibu menteri ya. Ya saya alhamdulillah gitu. Dan di kantor juga bangga, maksudnya bisa membawa institusi BBTKPP Jakarta masuk ke salah satu jajaran itu. Kebetulan saya juga ketua PAKI, Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Pengda DKI Jakarta, juga ketua umumnya juga bangga bahwa saya salah satu dari bagian dari itu. Iya, betul. Selamat untuk Ibu, karena bagaimanapun juga Ya, memang peran Ibu dan tim tentunya sangat terasa, Bu, sangat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Oke, karena memang di samping itu Ibu kan sosok seorang wanita begitu, Bu, ya. Nah, mungkin ada yang Ibu sampaikan atau ajakan Ibu untuk para wanita di Indonesia bagaimana dalam menghadapi COVID seperti ini, Bu? Iya, kita sebagai ibu rumah tangga juga, kalau di rumah ya itu kita edukasi anak kita dulu ya, edukasi orang sekeliling kita, bagaimana kita menerapkan higien sanitasi tadi, higien personal higien. Jadi ketika anak kita mau keluar rumah, atau mereka jangan sampai kita suruh keluar rumah, atau suami lah, kita ingetin jangan lupa tadi menyemprot desinfeksi, atau tadi yang dibawa di luar itu harus kita tinggalkan dulu di teras, kita semprot. Sudah itu dia jangan ngapa-ngapain, langsung kita silakan menuju kamar mandi, kita beresin. Begitu juga untuk orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita, ibu-ibu yang di RT RW kan ada grup tuh. Nah, itu kita juga kasih share-share mengenai personal higien di masyarakat. Kebetulan ada juga dari Kemenkes itu peraturannya itu. Nah, itu saya sudah share itu sebagai ibu. Agak cerewet lah, tambah cerewet lagi semenjak pandemi gitu kan. Itu ibu. Ya justru perannya sangat dibutuhkan ya, Bu, ya, para wanita itu. Iya, para wanita mengingatkan kan, kalau laki-laki kadang lebih sembrono ya. Nah, kita harus ingatin, dan anak-anak juga kan kita ingatin. Iya, oke, siap. Oke, Ibu, untuk yang terakhir, mungkin pertanyaan terakhir ini, tentunya Ibu juga selain aktivitas di kantor yang cukup banyak, tentunya banyak aktivitas yang pada akhirnya menghambat aktivitas Ibu di rumah juga, seperti itu mungkin. Nah, ini mungkin harapan Ibu sebagai tenaga kesehatan yang juga sebagai ibu di rumah, begitu, Bu, ya. Bagaimana harapan Ibu terkait situasi sekarang, Bu? Iya, kebetulan saya di laboratorium ya, bekerja laboratorium yang rujukan nasional. Secara moral memang kita bekerja di Kemenkes, jadi kita harus tetap, dan kami berdoa memang kami harus menjaga stamina, dan kami harus sehat dan selamat bekerja gitu. Mudah-mudahan dengan berangsulnya nanti pandemi ini berakhir, kita bisa hidup normal lagi. Jadi untuk yang non nakes ya bersikaplah dengan bijak. Kalau tidak perlu ya mohon di rumah saja. Kita yang nakes di sini berjuang untuk memerangi COVID-19.
Siap. Ya, tentunya kita semua sangat berharap ya Bu ya, pandemi ini segera Iya, berakhir begitu Bu. berakhir. Dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan situasi yang baru bahkan Yang lebih baik normal dari kembali. sebelumnya begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Tapi ya Ibu, mungkin nanti kalau sudah new normal, sudah normal kita tetap melakukan personal hygiene tadi. Akhirnya kita ke new culture tadi, betul, betul. budaya-budaya Akhirnya tadi. ada Ya. efek positifnya ya Bu ya yang Ada dapat efek diambil dari pandemi positifnya. ini. Oke, Iya. siap. Ibu terima kasih banyak. Ini sangat banyak informasi yang kami dapatkan. Mungkin harapan kami juga sama, tetap sehat selalu, tetap Amin. menjaga kesehatan khususnya teman-teman di nakes begitu. Dan Amin. mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan pandemi ini segera usai. Ini mungkin salam dari kami para pemirsa Purnama Live TV. Salam sehat untuk Ibu dan tim di kantor, kemudian untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Tetap jaga kesehatan karena mungkin Ibu dan kawan-kawan di sana sebagai pahlawan kami, Bu. Dalam situasi seperti sekarang ini. Oke, rekan Smart, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Imelda Husdiani, STMkes, dari Kepala Instalasi K3 dan Pengolahan Limbah di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan di DKI Jakarta ya Bu ya, dari Kementerian Kesehatan. Untuk rekan Smart semua, pemirsa Purnama TV yang merasa ini sangat penting informasinya, silakan di-share, silakan dibagikan kepada rekan Smart yang lain. Kemudian jangan lupa like, subscribe, komen juga sebanyak-banyaknya di channel YouTube Purnama Live TV karena nantinya akan ada banyak informasi menarik dari kami. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ibu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia sehat.